Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, Herod selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Aquarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian para Aquarius di bulan November, walaupun ini sudah bulan November di hari kelima. Memang telat ya, nggak apa-apa, mohon maaf. Karena saya nggak bikin waktu weekend jadi. Ya, ini awal bulan sekarang ini ya, ada Queen of Summer. Wow. Untuk pertengahan bulan ada Five of Spring. Lah, pertengahan bulan. Akhirnya rilis. Wow, oke, make sense. Kalau ketiganya begitu. Oke, minggu pertama ini sekarang ini nih ya, minggu pertama. So, bagi aja kayak sampai tanggal 10 gitu lah ya, minggu pertama. Ada Queen of Summer, loving, comforting, emotional, intuitive. Listen to your heart, intuitive insight you can trust, taking care of other perhaps too much. Disuruh dengerin hati kalian ya, apa yang ada di perasaan kalian, di hati kalian, dan suruh berbaik-baik kepada semesta. Oke, kenapa? Coba kita lihat kartunya ya. Saya buka yang ini tiga kartu. Oke, sebentar. Apa sih yang terjadi di awal bulan? About your future, tentang jalan menuju masa depan. Karena beberapa hal memang perlu adanya ya bisa dibilang konflik lah gitu ya, tapi selesai konfliknya dan bakalan digantikan oleh sesuatu yang besar. Oke, dibilang di situ tadi mengikuti kata hati. Oke, so awal-awal minggu untuk kalian para Aquarius itu berhubungan dengan bagaimana kalian mencapai sesuatu yang menjadi tujuan hidup kalian gitu. Sesuatu yang memang kalian fokuskan, ingin kalian dapatkan, kalian cita-citakan. Itu ternyata nggak semudah membalikan telapak tangan, ya tentu saja. Ada banyak kesulitan, pertikaian, pertentangan, apapun itu yang nggak match sama yang kalian mau, atau sama yang orang lain yang dealing dengan kalian mau gitu. Jadi ada pertentangan di situ. Sekali lagi, ketika kalian menganggap itu, oh ya udah saya ngalah aja, it's okay ngalah, cuma ya nggak bisa juga terus menerus kalah ya. Ngalah nggak apa-apa, kalah jangan. Tetap dong berjuang, walaupun kalian ya selalu berpikir udahlah nanti juga karmanya balik bla 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 ya, tapi tetap harus seimbang loh, harus seimbang ya. Bukan saya ngomong kalian harus menang selalu, enggak. Mengalah untuk menang, oke. Tapi ya jangan mengalah untuk terus kalian jadi nyusruk. Dan di awal bulan itu tuh vibe-nya tuh kayak gitu. Ada semacam kompetisi di situ, ada semacam ya salah paham, clash, ada semacam pertentangan juga. Dan itu hubungannya dengan your future sih, masa depan ya. Ini bisa tentang karir, keuangan, dan bisnis, keluarga, maupun percintaan. It's up to you gimana kalian melihatnya, dan disesuaikan aja dengan kehidupan yang sedang kalian fokuskan. Understanding, King of Cups, harus mengerti esensinya mau dibawa kemana nih gitu. Apakah mau bertengkar-tengkar terus? Apakah mau bersalah paham terus? Apakah mau fighting terus? Fighting for your life, iya ya. Tapi fighting with others nggak guna.
nggak guna, nggak, kompetisi dengan yang lain itu nggak guna. Tapi masih di awal minggu, di awal bulan, kompetisi itu jadi kayak nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, selesai aja gitu ya kan. Mau kalian yang menyelesaikannya atau dia yang menyelesaikannya atau kedua belah pihak, ya memang harus diselesaikan, dan memang udah nggak ada lagi gitu. Jadi ya emang kompetisinya ada, strugglingnya ada, kemudian ininya juga ada, apa namanya, bukan pertikaian sih sebenarnya, kompetisi. Ada yang berkompetisi dengan kalian atau kalian yang berkompetisi dengan dia gitu. Sementara kan Aquarius kan mikirnya kayak apa sih, udahlah biarin aja gitu kan. Look, si the star-nya terbalik. So ya hubungannya dengan masa depan sih, hubungannya dengan karir, keuangan, dan bisnis yang lebih nyangkut, yang lebih cenderung ke situ. Tapi juga tentang bagaimana kalian memenangkan apa yang kalian ingin menangkan gitu. Tuh, ada kebimbangan nih di sini di awal bulan. Di satu sisi kalian ingin memenangkan itu kan, Aquarius, ya siapa sih yang nggak ingin menang? Tapi di sisi yang lain keadaannya tidak memungkinkan untuk hal tersebut terjadi. Jadi kayak masih harus nahan diri gitu Aquarius. Tapi tenang, Knight of Cups-nya datang. Yang datang ke kalian di awal minggu itu hal yang luar biasa, sesuai dengan kalian banget gitu. In a way membantu kalian, ya, membantu. Ini King of Cups. Asal kalian ngerti gitu, apa sih yang kalian perjuangkan untuk masa depan kalian itu, apakah worth it berseteru, berkonflik dengan yang lain demi itu gitu. Saya sih nggak nyalahin kalau ada orang yang berkompetisi gitu, walaupun nggak kelihatan seperti Aquarius banget gitu. Karena untuk kompetisi kayaknya Aquarius kompetisi di bidang apa yang dia ahli. Tapi kalau kompetisi dengan yang menurut kalian nggak penting untuk dikompetisikan, ya kalian mendingan kabur gitu kan, ya nggak? Loss ya, kalian harus mengerti yang terjadi itu. Sorry, ada yang jatuh ya. Oke, yang kalian harus mengerti apa yang terhilang itu memang bukan buat kalian. Jadi kalau gini, pun kalau kalian ingin memenangkan hal tersebut, berkompetisi, dan kalian ngerasa kalau kompetisinya diterusin ini bakalan jadi kalah kaliannya, ya udah nggak usah diterusin gitu. Karena di sini kelihatan ada loss, ada kekalahan nih di sini. Semoga sih bukan kalian ya. Sebentar saya cari yang jatuh ya. Semoga bukan kalian yang kalah. Tapi kalaupun kalian berada di pihak yang kalah, ingat, kalah menang itu mah biasa. Tapi yang penting kalian tidak kehilangan arah tujuan, kehilangan jati diri. Karena itu yang penting. Di awal bulan tuh kalian ngelihat banget bahwa kalau saya nggak usahain ini adalah masa depan gitu ya, ini adalah jalan menuju apa yang menjadi tujuan hidupnya si Aquarius gitu. Oke, sekarang ke pertengahan bulan. Pertengahan bulan ada Five of Spring, Five of Wands. Lagi-lagi kekacauan. Opposing goal arising from different option. Feeling at odds with yourself and other overly ambitious person. Lagi-lagi ada chaos nih di sini. Masih nyangkut dari minggu pertama. Chaosnya dengan either pihak lain atau si kalian sendiri, si Aquariusnya sendiri gitu. Chaosnya terjadi karena itu tadi, di situ kan ada tulis overly ambitious people gitu. Either kalian yang ambisius, enggak ya, enggak, saya enggak ngelihat Aquarius seperti itu. So the other person then, the other party then, ya. Tapi itu bikin kalian kayak ngerasa apaan sih gitu, kayak saya tuh udah ngelakuin bagian saya, kenapa jadi orang lain yang kayak kasak kusuk sendiri gitu kan di pertengahan. Ya banyak yang kalian yang nunda nih ada penundaan, kalian yang nunda
ya nggak apa-apa sih mundur selangkah untuk menang ya kan. Insecurity, ada rasa nggak kurang aman di situ, tapi ada Page of Pentacles, tapi ujung-ujungnya oke kok di pertengahan bulan ya. Pertengahan bulan konfliknya masih ada. Akhirnya kalian yang mungkin agak mundur sedikit ya, Four of Swords, suggestion untuk kalian, oke, fine, mundur satu langkah untuk menang sekian langkah, oke, fine, boleh. Kalian boleh agak mundur sedikit, tahan diri sedikit, supaya kalian menang loh, beneran. So ya, see, ada Ace of Pentacles, so mundur selangkah untuk menang selanjutnya, that's good di pertengahan bulan. Oke. Ini siapa sih yang mau ngeganggu kalian ya? Aquarius, siapa sih yang mau ngeganggu hidup kalian? Mungkin dia nggak seneng aja ngelihat kalian seneng gitu. Tapi kayaknya pihak itu emang nggak seneng aja gitu, kayak buat mereka hidup adalah ya mereka yang harus menang gitu. Option, banyak opsi, tetap aja banyak opsi, jaga keseimbangan aja. Opsinya yang tadi saya bilang ya, kalau mau mundur sebentar tapi nanti kalian menang bisa. Opsinya fighting juga bisa, berjuang terus, but saya nggak ngelihat itu sebagai satu solusi yang baik untuk di pertengahan minggu ini. Memang lebih baik ke tahan diri, oke? Supaya nanti kalian jauh lebih kuat, jauh lebih siap, and then bisa meneruskan gitu. Ada Four of Pentacles-nya terbalik, ada rasa kurang aman, nyaman. Ini hubungannya dengan karir, keuangan, dan bisnis ya. Ada perasaan tidak nyaman di situ untuk ngejalanin ini karena ya ada konflik kan, ketahuan di situ ya. Terutama di karir, keuangan, dan bisnis. Seven of Wands, ya udah, kalau kalian ngerasa nggak aman ya siapin aja dulu gitu. Kayak saya bilang, mundur aja dulu sebentar, persiapkan diri, habis itu maju lagi gitu. Kayak perang kan nggak selalu harus maju gitu kan, harus terus. Tapi kalau ngelihat, ini kalau kita maju kalah banyak nih, mundur aja dulu, atur strategi, emang harus kayak gitu ya. Tapi itu yang memang harus terjadi di pertengahan bulan November, bahwa ketika kalian menghadapi sebuah konflik ya kan, terus kalian harus siap-siap gitu untuk mundur sebentar tapi untuk kemenangan di masa datang gitu ya. So it's good, sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Regeneration word tuh kan bener yang saya bilang kan, mundur, atur strategi, dan fight back ya, pertengahan bulan kayak gitu ya. Karena yang akan datang selanjutnya tuh bagus, masih di pertengahan bulan. Ada kabar baik tentang karir, keuangan, dan bisnis. Ada kabar yang memang kalian udah nanti datang ya, bagus. And then kalian juga bisa mengambil kabar itu jadi kayak oke, make decision, atur lagi apa yang harus diatur, terus ambil keputusan yang terbaik kayak gitu. Walaupun Ace of Cups-nya terbalik nih di sini ya, mungkin tidak 100% seperti yang sesuai dengan yang kalian mau, my dear Aquarius, but then sedikit banyak itu bisa membantu. Balance, iya, dari tadi saya udah ngomongin ini, harus ada balance, harus ada keseimbangan memang, baru kalian bisa menang. Oke. I don't know why yang saya lihat konflik di Aquarius itu bukan karena Aquarius sih, karena pihak sananya. Cuma Aquarius sebagian sudah pernah terlibat itu, jadi mau tidak mau harus ya tetap ada di situ gitu kan, nggak bisa kabur gitu aja ya nggak sih Aquarius. Oke. Yang selanjutnya ini di akhir-akhir bulan, November, ada rilis di sini, melepaskan ya. Let go of the past, lepasin aja yang masa lalu gitu. An ending that makes way for new opportunities. Apa yang udah selesai itu akan membuka jalan baru ya, kesempatan baru. Time to move on, suruh move on move on dari ini nih, chaos di awal dan sama pertengahan bulan. Wow, akhirnya disuruh move on gitu, akhirnya disuruh pergi dari situ, udah nggak perlu ada lagi tuh yang chaos gitu. Bener kan saya bilang ya, kadang-kadang emang harus kabur, bukan kabur sih,
menghentikan langkah sejenak, mundur satu langkah, atur strategi, and then mulai sesuatu yang baru gitu. Jangan pakai lagu lama mulu, udah nggak laku. Tuh kan, The Magician, anything can happen. Ya, manifestasi akan justice, keadilan berpihak pada kalian. Bagus banget dah. Lost lagi ya, Five of Cups. Ya, tapi lossnya di sini bukan kalah gitu, tapi memang harus ada yang ditinggalin. Ya, ada possibility untuk harus ditinggalin di situ. Di akhir bulan November ada manifestasi yang harus dilakukan oleh kalian para Aquarius, tapi segala keberhasilan itu tergantung kalian. Gimana kalian mengusahakannya, gimana kalian kembali lagi tadi regeneration, mengatur ulang, ya, restart, mengatur ulang apa yang harus diatur ulang gitu, untuk kemudian setelah amunisinya balik nih, setelah rencananya kemudian apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian planningkan, apa strategi apa yang kalian ingin ketengahkan itu udah kayak udah solid, dan kalian maju lagi gitu kan. Three of Wands ini berhubungan dengan visi dan misi kalian di kehidupan, baik itu karir, keuangan dan bisnis, personal life maupun percintaan. Oke, so chaosnya berakhir di minggu terakhir, di minggu terakhir bulan November gitu, minggu terakhir bulan November gitu. So konfliknya selesai di situ, terus membawa kalian pada sesuatu yang jauh lebih baru, yang kalian banget. Konfliknya memang lumayan sih nih, kenapa ya? Enggak salah kalian kok, emang kadang-kadang ada aja orang yang nggak suka ya. Passion, Queen of Wands ya, sesuai passion kalian bakalan dapat apa yang kalian mau sesuai dengan passion kalian gitu. Tapi emang harus ada yang ditinggalin dulu, ada yang harus nggak ada lagi di kehidupan kalian, mungkin bikin kalian juga bertanya-tanya kenapa begitu gitu kan. Dan konfliknya juga harus selesai, dan ya selesai di akhir bulan. Ada justice karena ada keadilan berpihak kepada kalian, dan juga keseimbangan hidup berpihak pada kalian di akhir bulan. Well, setelah melalui gonjang-ganjing awal pertengahan bulan November, by the end kalian pemenangnya. The High Priestess-nya terbalik. Justru saat kalian merasa kayak ini nggak mungkin diselesaikan, ini nggak mungkin dimenangkan, justru kalian akan memenangkannya, Aquarius. Ya, dengan catatan ini sesuai dengan jalan hidup. Kalau nggak sesuai ya nggak juga bisa terjadi ya. Iya, saya harus ngomong kayak gitu karena tidak semua bacaan tarot itu resonate gitu kan, apalagi di general reading kayak gini ya kan. Wow, choices, the lovers. Ada pilihan-pilihan untuk kalian yang bisa kalian pilih untuk menghadapi perubahan itu. Apa yang udah selesai itu masih banyak pilihan lain. Tadi dibilang kan terbuka semua pintu kesempatan ya kan, pilihan juga ada. Walaupun ya sebagian dari kalian akan menangisi, ya elah mbak kayak gitu mesti pergi, padahal saya nggak mau itu pergi. Tapi harus apa yang harus ditinggalkan karena udah nggak perlu ada lagi di hidup kalian, ya udah harus ditinggalin gitu, nggak usah ditangisi lagi. King of Pentacles, bahkan nanti bakalan banyak hal baik yang datang kembali menggantikan yang udah pergi. Ya, ini hubungannya strongly di karir, keuangan dan bisnis, walaupun ada the lovers-nya ya. Opportunity, kesempatan-kesempatan itu terbuka lebar di akhir bulan November. Jadi siklusnya adalah chaos di awal dan pertengahan bulan, and then endingnya bagus di akhir bulan. Ada yang berakhir tapi harus ada yang diperbaharui gitu ya. Ya tidak sekedar udah hilang gitu aja and then tanpa ada ganti. Oke. Aquarius, apa yang harus di healing dari hidup kalian di bulan November adalah sadness. Gak usah sedih-sedih, move on aja, nggak perlu ada kesedihan. Ini yang perlu di healing ya, kesedihan, sadness. Happy aja udah.
Kalian tuh lumayan tough ngadepin apapun ya. Oke, so sekarang bertanyakan satu hal, satu tentang cinta, satu tentang karir, keuangan, dan bisnis. Akan saya jawab dengan yes or no. Sorry ya, suara saya serak. Nah, udah. Tentang percintaan dulu, percintaan jawabannya yes, the strength, dan karir, keuangan, dan bisnis juga jawabannya yes. Oke, dua-duanya yes. Sih, masih ada harapan. Oke, fine. Sekarang apa yang menjadi pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk kalian di bulan November? Pesannya adalah raise your vibration. Vibrasi yang baik, vibe yang positif itu harus kalian angkat, karena memang lumayan tough bulan Novembernya, awal bulan sampai pertengahan. But then ketika kalian punya vibrasi yang positif gitu, itu bisa mengangkat dan bisa membantu kalian, menguatkan kalian gitu ya. So yeah, sekian bacaannya my dear Aquarius, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye bye.